Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bertemu lagi dengan saya Nur Aini dari SD 19A3. Kali ini saya akan sedikit memaparkan tentang Al-Quran sebagai mukjizat, yang mana sebagai tugas mata kuliah Al-Islam Studi Al-Quran yang diampu oleh Bapak Ghazali SAG MM. Mukjizat Nabi Muhammad memiliki kekhususan dibandingkan dengan mukjizat nabi-nabi lainnya. Semua mukjizat sebelumnya dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya hanya diperlihatkan kepada umat tertentu dan masa tertentu. Sedangkan mukjizat Al-Quran bersifat universal dan abadi, yakni berlaku untuk semua umat manusia sampai akhir zaman. Karena itu, Al-Quran adalah sebagai mukjizat terbesar dari semua mukjizat yang diberikan Allah SWT kepada para nabi sebelumnya dan kepada Nabi Muhammad SAW sendiri. Mukjizat para nabi dan rasul terdahulu merupakan mukjizat materi bersifat indrawi, tetapi mukjizat Nabi Muhammad berupa mukjizat ruhiyah yang bersifat rasional, kekal sepanjang masa, yaitu Al-Quran Al-Karim. Sebagai mukjizat terbesar di antara mukjizat yang diberikan kepadanya, begitu pula mukjizat yang diberikan kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Tidak nampak lagi fisik dan bekasnya, kecuali kisahnya saja yang dapat diketahui melalui pemberitaan Al-Quran. Sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mukjizat sendiri artinya adalah sesuatu yang luar biasa yang bertentangan dengan adat atau keluar dari batas-batas faktor yang telah diketahui. Manusia tidak kuasa membuatnya karena hal ini adalah di luar kesanggupannya. Mukjizat diberikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menguatkan kenabian dan kerasulannya, untuk meyakinkan bahwa agama yang dibawa bukan dibuat sendiri, melainkan benar-benar dari Allah. Maksud bahwa Al-Quran sebagai mukjizat adalah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah hak. Sifat kemukjizatan itu tidak bisa dibuktikan kecuali apabila 3 faktor telah terpenuhi. Salah satunya yaitu adanya tantangan atau ajakan pertandingan atau lomba. Dalam sejarah mencatat, Al-Quran telah menantang orang-orang Arab dan semua manusia umumnya. Karena Al-Quran yang besar ini dibawa oleh seorang nabi yang ummi, yakni seorang nabi yang tidak bisa membaca dan menulis, tidak pernah belajar atau mendapatkan ilmu dari sekolah, ataupun seorang ulama yang pandai dan menonjol dalam berbagai bidang kebudayaan dan pengetahuan. Ia datang dengan membawa kitab yang agung dengan maksud menandingi kaum jahiliyah pada waktu itu, sekalipun mereka adalah pemimpin sastrawan. Nabi Muhammad mengajak mereka untuk menandingi Al-Quran dengan susunan kalimat yang kuat dan gaya bahasa yang mempesona, yang bisa menggetarkan semangat serta mendorong untuk ikut berlomba. Al-Quran mempersilahkan mereka untuk bertanding dengan membuat 10 surat yang sama, kemudian dengan satu surat saja. Namun mereka bungkam, tidak bisa berbicara satupun. Karena itu Al-Quran mencatat satu kemenangan dengan mengalahkan mereka, dan tetap tegaklah Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW yang diturunkan dari Allah. Faktor yang kedua yaitu adanya dorongan menangkis tantangan, yaitu adanya mendorong untuk bertanding dengan kalangan orang-orang Arab
karena Nabi datang kepada mereka dengan membawa agama baru yang dapat suatu waktu dapat menghancurkan agama mereka. Dan mereka menganggap bodoh pemikirannya, menunjukkan Tuhan dan patung-patungnya, serta menjadikan mereka bahan tertawaan di antara manusia. Al-Quran mengajak mereka mengikutinya dan meyakininya bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dalam Al-Quran, mereka disuruh oleh Rasulullah untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran agar ketika melihat keindahan dan kerapihannya serta ketegasan dalam berbahasa, hal itu lebih berguna bagi mereka daripada peperangan yang mereka rasakan akibatnya dan mereka alami pahit getirnya, sehingga mereka menelan lebih baik memilih tusukan, tombak, dan lemparan panah daripada ikut perlombaan. Haki Al-Baqilahi rahimakumullah berkata, bagaimana mungkin mereka bisa menandingi Al-Quran dengan mudah, padahal itu akan menghancurkan hujah Al-Quran dan merusak kedalilnya serta kedudukannya. Mereka akan berpaling kepada hal-hal yang bisa mereka kerjakan yang tidak menambah perselisihan dan permusuhan, serta meninggalkan urusan yang remeh. Ini adalah hal yang sulit terjadi dalam adat dan tidak bisa disepakati oleh orang-orang berakal. Dan yang faktor ketiga yaitu hilangnya segala rintangan, tidak adanya hal yang melarang mereka untuk menandingi Al-Quran karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, yaitu bahasa mereka. Lafaznya dari huruf-huruf Arab dan redaksinya memakai uslub orang Arab. Mereka ada ahli bahasa dan berdialek dengan jelas. Mereka adalah tokoh-tokoh sastra, syair-syairnya telah menunjukkan kehebatan serta pidato-pidato dan kata-kata mutiara mereka mengatakan kepandaian mereka dalam hal itu. Di samping mereka telah melewati ketintangan keunggulan dalam bentuk bacaan tegas dan ucapan yang jelas. Dalam keadaan demikian, Al-Quran menganjurkan mereka untuk meminta pertolongan kepada siapa yang mereka sukai, menyempurnakan kekurangannya kepada ahli-ahli agama, menampilkan beratus ahli sihir dan tukang tenung dengan siapa saja yang bisa mereka andalkan, dari manusia atau jin. Masa untuk menentangnya tidak dibatasi, sampai di antara mereka ada yang berkata bahwasanya waktu tidak mencukupi dan tidak ada yang kelonggaran, sebagaimana kita diketahui Al-Quran tidak diturunkan sekaligus. Kenapa? Karena mereka beralasan demikian, padahal Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dalam masa 23 tahun. Di antara sekumpulan ayat dan yang lainnya masih ada waktu yang luas untuk menentang dan mendatangkan suatu contoh semisal Al-Quran andai kata mereka sendiri mampu. Kalau mereka tidak mampu, berarti menyatakan bahwa Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan dari Allah. Kiranya cukuplah sebagai alasan dan argumentasi. Bagi kita bangsa Indonesia pada umumnya tidak mengetahui dan mendalami bahasa Arab, amat sulit untuk menentukan di mana letak ijaznya Al-Quran, karena mengetahui ketinggian mutu suatu susunan kata-kata tidak dapat kita pahami kalau kita tidak merasakan keindahan bahasa itu sendiri. Oleh karena itu, sebab itu cukuplah kalau kita ketahui bagaimana pengaruh Al-Quran terhadap sastrawan menantang Islam dan reaksi mereka terhadap Al-Quran sendiri. Mereka mengaku musuh Islam adalah bukti yang nyata atas kebenaran ijaz kitab suci Al-Quran ini.
Di samping Al-Quran ditinjau dari segi bahasa, Al-Quran dari isi pun mengandung mukjizat pula di antaranya. Yang pertama, di dalam Al-Quran terdapat berita-berita atau janji-janji yang mengenai masa yang akan datang, di mana hal ini merupakan hal yang di luar kemampuan manusia untuk mengetahuinya. Adapun ramalan tukang tenung mengenai masa depan hanyalah ramalan yang tidak dapat dijamin kebenarannya. Tetapi semua berita dan janji tersebut telah ada dalam Al-Quran. Dan yang kedua, di dalam Al-Quran terdapat pula fakta-fakta ilmiah yang tidak mungkin diketahui manusia di tanah Arab pada waktu itu. Tetapi fakta-fakta tersebut dijelaskan dengan tepat dan jelas, yang dibuktikan dan sekarang telah dibuktikan kebenarannya. Melalui uraian tersebut dapat simpulkan bahwa Al-Quran merupakan mukjizat yang meliputi segi bahasa, segi bahasa dan segi isi, yang mana mukjizat ini akan kekal sepanjang masa karena ia telah dijamin dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran merupakan kitab suci umat muslim yang menjadi salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Para ulama sependapat di antara sekian banyak mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, Al-Quranlah mukjizat yang paling terbesar. Al-Quran adalah kitab suci penyempurna kitab-kitab suci para nabi sebelumnya. Al-Quran ini merupakan sebuah manual book bagi hidup dan kehidupan umat muslim di seluruh dunia. Terlebih lagi apabila kita membaca Al-Quran dan mengkajinya lebih dalam. Ternyata di dalam Al-Quran itu tersendiri sudah ada panduan dan rambu-rambu bagi umat manusia dalam menjalankan kehidupannya. Bila kita belajar mengaji Al-Quran, kita akan mengetahui bahwa di dalam Al-Quran sudah dituliskan sejak dulu. Namun ternyata ilmu pengetahuan modern baru bisa membuktikan jauh sesudahnya. Dan saya akan menjelaskan tentang keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat yang dimiliki Nabi Muhammad, yaitu yang pertama, Al-Quran diturunkan Allah dan langsung dipelihara olehnya. Tidak ada keraguan pada Al-Quran sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Karena Allah sendiri yang memeliharanya, hal itu difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Hijr ayat 9, yang artinya, sesungguhnya kamilah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Salah satu cara Allah menjaga Al-Quran adalah menjadikan mudah dihafal, sehingga saat ini banyak ribuan muslim di berbagai belahan dunia yang menjadi penghafal Al-Quran dan hafizul Quran. Mereka tak sekedar menjadi penghafal setiap lafaz Al-Quran, tetapi penjaga agar terhindar dari pemalsuan, penambahan, pengurangan ayat-ayat Al-Quran. Merekalah tali-tali Allah, karena melalui mereka Allah menjaga keaslian Al-Quran tetap terjaga. Dan yang kedua yaitu Al-Quran tidak turun sekaligus. Seperti diketahui, Al-Quran turun secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Para ulama membagi masa turunnya Al-Quran menjadi 2 periode, yaitu periode Mekah dan Madinah. Periode Mekah berlangsung selama 12 tahun, masa kenabian Rasulullah, dan surat-surat yang diturunkan pada waktu itu tergolong surat Makkiyah. Sedangkan periode kedua yaitu periode Madinah yang dimulai sejak peristiwa hijrah yang berlangsung selama 10 tahun. Surat yang diturunkan waktu itu disebut surat Madaniyah. Yang ketiga, keistimewaannya bersifat pembenar dari kitab-kitab sebelumnya. Hal itu dijabarkan Allah dalam Quran surat Al-Maidah
ayat 48 yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Artinya adalah sudah diketahui bersama bahwa kitab sebelum Al-Quran adalah Zabur, Taurat, dan Injil. Dari semua isi dalam semua kitab-kitab terdahulu itu hal-hal yang dibenarkan Allah dituangkan lagi dalam Al-Quran untuk menjadi peringatan dan petunjuk manusia. Dan keistimewaan yang keempat yaitu berlaku untuk seluruh umat manusia. Berbeda dengan Taurat, kitab-kitab sebelumnya yang berlaku hanya pada masa kenabiannya saja. Al-Quran merupakan kitab yang berlaku untuk seluruh umat manusia sepanjang masa dan di belahan bumi manapun. Hal itu dibuktikan dalam kalam ilahi pada surat Al-Furqan ayat 1 yang artinya, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya agar bisa menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.